Selamat sore umat Allah yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita telah memasuki novena Hari Kudus Yesus hari ke-6. Oleh sebab itu mari kita menyiapkan hati dan diri kita agar kita layak mengikuti perayaan Ekaristi di sore hari ini. Umat paling ini kita awali dengan doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di
dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau senantiasa menjaga hidup kami dengan rezeki hidup sehari-hari. Buatlah kami semakin terbuka akan karya-Mu dan penuhilah kami dengan sukacita dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada angin atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau Kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, "Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayarkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terbelah. Sungguh tidak akan terbelah dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan terinjil menurut Matius.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih kita di dalam acara pengharapan, dengan kita membawa setiap niat wujud dan kerinduan hati kita mau berdoa menyampaikan kepada Tuhan. Dan hari ini dalam bacaan Injil, Yesus ketika melihat orang banyak datang berbondong-bondong kepadanya, dia kemudian naik sebuah bukit, dan dari bukit itu dia bisa berdiri atau berkhotbah bersama orang sekitar. Hal menarik dalam Injil ini ialah banyak orang datang kepada dia. Apakah karena mereka melihat banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus oleh dia? Maksudnya roti, 5 roti dan 2 ikan, mereka makan sampai kenyang dan masih ada sisa lagi, lalu mereka tertarik. Atau karena dia membuat mujizat penyembuhan dan segala hal lain yang baik, dan kemudian mereka merasa tertarik dan datang. Ataukah mereka mendatang juga untuk mendengar pengajaran. Dan karena itu hari ini Matius menulis kepada kita, ketika orang banyak itu datang, Yesus naik ke bukit dan dia duduk, kemudian dia berbicara. Kita dengar dalam bacaan Injil. Setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Dan ketika kita mendengar ajaran ini, orang-orang pada waktu itu ketika mendengar pengajaran ini, tidak ditulis oleh Matius tentang reaksi mereka. Apakah ada yang setuju? Apakah ada yang protes? Kita tidak tahu karena Matius tidak memberitakan kepada kita. Tetapi yang terjadi justru Yesus mengatakan tentang kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus bagi manusia di dunia ini untuk pilih. Apakah kita mau ikut kebahagiaan
hidup miskin di hadapan Allah berarti memiliki harta dunia, tetapi semua yang ada itu sebenarnya milik Tuhan dan harus dibagikan kepada orang lain. Kalau itu saya lakukan, maka sebenarnya kebahagiaan sejati saya miliki, dan kebahagiaan itu tidak akan berkesudahan. Banyak hal yang Yesus kemudian mengatakan dalam Injil, berbahagia orang yang lemah lembut. Kadang-kadang orang berpikir orang yang lemah lembut itu adalah orang yang kalah dalam hidup di dunia ini. Bagi Yesus ternyata tidak. Orang yang lemah lembut itu ialah orang yang rela menolong orang lain supaya orang lain hidup dalam keadaan baik dan sejahtera. Atau banyak hal yang dibilang oleh Yesus, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena apa? Banyak manusia di dunia ini tidak hanya lapar dan haus akan makanan, tetapi juga banyak orang hidup di dunia ini dengan mencari kebenaran dan kebaikan. Dan Yesus bilang, kalau begitu pilihan itu benar, dan kalau begitu kamu pasti berbahagia. Ada banyak hal lain yang kita dengar dalam bacaan Injil ini, tetapi bagi Yesus satu hal penting ialah kalau kita ingin berbahagia sejati, kebahagiaan sejati, maka kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Semua hal lain yang baik di dunia ini menolong kita untuk berbahagia, tetapi itu sementara. Sementara Yesus yang ada adalah Dia adalah pusat kebahagiaan itu. Kalau kita jauh dari Dia, maka kita memperoleh kebahagiaan sejati. Kita berdoa, semoga perjalanan kita menolong kita untuk kita tetap berpaut dan tetap pada Tuhan, supaya kita beroleh bahagia yang sejati.
Semoga keselamatan ini dan keselamatan Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah roti dan anggur ini agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang telah rela menderita dan wafat bagi kami. Semoga kami pun rela menderita demi kebenaran-Mu, sehingga pantas memperoleh kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah ada sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengakuan Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Allah Bapa yang Maha Mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau, sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan diri-Mu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayang terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus Hamba-Mu yang setia, saudara kami. Dia rela menanggung maut yang mengerikan guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada-Mu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya bersatu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Nya, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan kami, kebangkitan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja
supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, percayalah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, percayalah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya dapat bersyukur dan mempercayai saya, tetapi kesalahannya maka saya akan sembuh. Masuklah Tuhan dalam hatiku, terimalah seadanya, walau ada semuanya pun, jangan lewati aku. Rotimu
Kami
kami pantas memperoleh duniamu, damai di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita tutup, kita berdoa, doa perlindungan hati Ibu Yesus. Ya Yesus, Engkau berkata, minta berikan kepadamu, carilah kehidupan pintu akan dibukakan bagimu. Dengan kata-kata Dia yang bersuci, aku memanggil Engkau, aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanku ini. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang kau minta kepada Bapa-Ku dengan namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam namamu, dengan kata-kata Dia yang tersuci, untuk mengabulkan permohonan ini. Ya Yesus, Engkau berkata, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdamu tiada akan musnah. Dengan perkataan Dia yang tersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa hati kudusmu akan menjadi lautan kerahiman bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan melakukan apa yang aku minta, walaupun itu menyebabkan susah. Pada siapa aku akan mengikutimu, kalau bukan pada hatimu. Berkatalah mereka yang berharap. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada hatimu. Pandanglah dan buatlah apa yang hatimu kehendaki. Ya Yesus, aku berharap padamu dan percaya kepadamu. Aku mempersembahkan diriku, di dalam Engkau aku merasa aman. Amin. Seruan kepada hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus, hati yang penuh cinta kasih, setiap anak datang mengaku dengan sungguh, karena berdosa dan kelemahan, maka Engkau akan bergerak dengan benar
Maka ampunilah kami dan seluruh dunia ini yang senantiasa melukai hati kudus-Mu yang berkah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Hati kudus Yesus, aku berharap padamu. 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 Ya Yesus yang baik, Engkau berkata, jika Engkau hendak menyenangkan aku, percayalah kepadaku. Jika Engkau hendak lebih menyenangkan aku, berkatalah padaku selalu. Dalam Tuhan aku berharap, agar aku tidak binasa selamanya. Amin. Doa pemulihan keperluan. Hati Yesus yang Maha Kudus, tak terkatakan besarnya anugerah yang Kau limpahkan kepada manusia. Namun banyak orang meremehkan rahmat-Mu itu, serta tak menghargai kurnia kebaikan-Mu. Manusia yang harus semangat mengesampingkan Engkau, dan mereka yang sering mengabaikan Engkau dengan hati yang dingin dan berdoa. Bahkan mereka yang Kau cintai secara khusus menyakitkan hati-Mu dan tidak menghargai cinta-Mu. Sebab itu sampai menghadap hadirat-Mu dengan pernyataan doa yang istimewa, kami hendak memberi sujud atas hinaan-hinaan keji yang dibuat orang di mana-mana terhadap sembah-Mu. Kami hendak memperbaiki semuanya itu, serta menghibur Engkau dengan cinta yang berkobar-kobar, sebagai siling atas kelalaian dan penghinaan keji manusia terhadap-Mu. Berkenalah Engkau menerima dan memelihara siling yang kami bersatukan pula dengan pahala-pahala Dia, Kudus dan segenap orang Kristen yang suci. Ya hati Maha Kudus Yesus, ampunilah para berdosa seperti anak hilang itu, dan sedialah Engkau selalu mencurahkan kemurahan bagi mereka dan bagi kami.
Yesus kesukaan orang kudus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Esa, terimalah segala pujian dan penghapuskan dosa yang dipersembahkan Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Supaya Engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihan-Mu dengan darah Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, aku berdoa agar firman-Mu adalah ketenangan dan kesejahteraan dalam hidupku. Berkatalah dan penuhilah usahaku, pekerjaanku, dan semua yang Kau serahkan kepadaku, segala keinginanku. Usirlah sejahtera dari dalam hatiku, rencana palsu dan kejahatan. Kuatkanlah dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat menyerahkan hidupku. Teristiwa pada saat pertama, agar supaya aku menjadi keimanan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya-bahaya dan kebijakan buruk dunia. Jangan lupa ya Yesusku, orang-orang yang Kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami, tetapi kami masih hidup oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepadamu. Kasihilah mereka dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Mari kita berdoa. Disampaikan kepada kita semua bahwa besok kita melanjutkan perjalanan novena kita pada hari ke-7, dirayakan pada jam 5 sore bersamaan dengan perayaan syukur untuk peralatan yang akan dihabiskan dari tiap orang tertentu. Terus akan dihabiskan pada jam 5 sore besok di awal dibuka. Karena itu kita di sini berdoa bersyukur dan memohon kekuatan dari Tuhan. Dia dalam menjalani panggilan yang akan besok sore jam 5 perayaan Ekaristi dan langsung dengan novena kita. Pastor Anton akan membantu saya karena saya besok mesti memberikan triduum hari kedua untuk saudara lalu di Pastor Anton nanti membantu besok. Mari kita mengakhiri perayaan kita ini dengan kekuatan Tuhan supaya kita sehat walafiat dan berjuang terus untuk menjalani hidup kita dengan baik. Tuhan bersamamu dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa,